Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun kita berada. Saya yakin dan percaya bahwa pada saat ini kita sudah mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Dan pada pagi hari ini saya akan sharing kembali firman Tuhan tentang jangan kehilangan. Nah, jangan lupa keutamaan kita sebagai orang percaya itu kita ingin selalu bersekutu dengan Tuhan. Kita ingin selalu dekat dengan Tuhan. Ada sebuah contoh yang sudah tidak asing lagi kita dengar, seorang tokoh Alkitab yang sangat terkenal yaitu Daud. Bagaimana ketika ia jatuh, ketika dia terpuruk di dalam dosanya, ia segera membereskan hal itu di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena dia tidak mau kehilangan perkenanan Tuhan. Dia tidak mau jauh dari hadapan Tuhan. Seperti yang kita ketahui bersama dalam perjanjian lama, ketika orang-orang gagal menjalankan firman Tuhan, mereka selalu mendapatkan penghukuman daripada Tuhan. Dan begitu pun yang dialami oleh Daud, ketika dia gagal menjalankan firman Tuhan, dia mendapatkan penghukuman dari Tuhan, yaitu apa? Dia tidak bisa membangun bait Allah. Dan apa yang dia lakukan? Daud berpuasa, Daud merendahkan diri, bahkan Daud menulis dalam kitab Mazmur pasal 51 ayat 12 sampai 14, di sana dikatakan, "Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan dan keselamatan yang daripada-Mu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela." Ada ungkapan Daud yang begitu menggetarkan hati Tuhan, begitu menyenangkan hati Tuhan. Daud di sini mengerti betul bahwa dia berhubungan dengan Allah, meskipun dia jatuh dalam dosa, meskipun dia terpuruk pada saat itu, tetapi dia memberanikan diri untuk memperbaiki hubungannya lagi dengan Tuhan. Kalau Bapak, Ibu, saudara-saudari pada saat ini mungkin ada dalam kedukaan, keputusasaan, bahkan mungkin ada dalam satu masalah yang seakan-akan sudah tidak ada jalan keluar. Ingat ungkapan Daud di mana dia tetap mencari Tuhan. Dia tetap berdoa dan mengatakan, "Jangan membuang aku dari hadapan-Mu." Karena apa? Daud menyadari bahwa dia tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Hati Daud mau melepaskan kekhawatiran pada saat itu. Dia lepaskan dengan iman percaya. Dia lepaskan segala kekhawatirannya. Dan dia tahu bahwa dia orang berdosa, tetapi dia memberanikan diri untuk menghadap Allah. Karena dia tahu bahwa roh Tuhan yang akan memampukan dia untuk terus melayani Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, yang terpenting pada saat ini yang perlu kita ketahui bahwa bagaimana kita belajar dari kehidupan Daud. Dia adalah sosok pribadi yang selalu mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30 dalam versi bahasa Indonesia masa kini dikatakan di sana, "Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beban berat. Aku akan menyegarkan kamu. Ikutilah perintahku dan belajarlah daripadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka kamu akan merasa segar, karena perintah-perintahku menyenangkan dan beban yang kutanggungkan atasmu ringan." Bapak, Ibu, Tuhan sendiri berkata, "Ayo, kalau kamu merasa berbeban berat, kalau kamu merasa sepertinya tidak ada jalan keluar, ketika kamu merasa terintimidasi oleh dosa, ayo bangkit, datang kepada Tuhan, cari Tuhan. Jangan kehilangan perkenanan Tuhan, karena itu yang membuat kita segar kembali." Firman Tuhan mengatakan demikian, ketika kita ada dalam keterpurukan, Tuhan tetap menyegarkan jiwa kita. Daud pada saat itu tahu kalau dia terhukum, dia akan kehilangan hadirat Tuhan. Makanya dia datang kepada Tuhan mengatakan bahwa jangan pernah ambil roh-Mu daripadaku. Kalau kita mungkin mempunyai pengalaman-pengalaman pribadi bersama Tuhan, dan kalau kita bisa melewati itu semua, percayalah bahwa karena itu semua roh Tuhan yang tetap bekerja dalam kehidupan kita. Dan saya percaya segala sesuatu yang kita alami hari-hari ini, masa sulit apapun yang kita alami saat ini, ketika kita tetap berada di hadirat Tuhan, ketika kita selalu mengutamakan Tuhan, maka itu semua akan terlepaskan. Firman Tuhan mengatakan kita akan mendapatkan kesegaran kembali. Kesegaran yang diberikan kepada Tuhan mungkin tidak akan membuat masalah itu langsung lenyap, mungkin tidak akan membuat masalah itu langsung hilang, tetapi kesegaran yang diberikan oleh Tuhan itu yang memampukan kita, itu yang memberikan kita kekuatan untuk terus berjalan dalam masalah itu. Dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 17, Tuhan sendiri mengatakan bahwa kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita? Mungkin banyak hal yang terbata-bata dalam hidup ini yang sulit untuk kita lakukan untuk menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa aku akan mengirimkan Roh Kudus kepadamu untuk memampukan kamu menjalani setiap apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita pada saat ini.
Kalau Tuhan menyatakan dirinya, berarti kita adalah orang-orang yang tetap berada di hadirat Tuhan. Ingat, kalau Tuhan menyatakan dirinya dalam hidup kita, berarti kita adalah orang-orang yang tetap berada dalam pribadinya Tuhan. Semua keputusan itu tergantung pada kita. Semua keputusan ada di dalam tangan kita. Maukah kita tetap datang kepada Tuhan meskipun kita dalam keadaan terpuruk? Ingat, Tuhan selalu mencari orang-orang yang betul-betul datang kepada Tuhan, mengaku segala dosanya. Karena apa? Tuhan juga selalu ingin bersekutu dengan pribadi kita. Maka dari itu kesimpulan saya pada saat ini, ingat keutamaan kita sebagai orang percaya itu tetap berada dalam hadirat Tuhan. Jangan kehilangan hadirat Tuhan dalam hidupmu. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga memberkati Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Dan saya yakin Tuhan yang akan terus memampukan kita untuk terus berjalan. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Kami